Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 kami dari Polres Bogor akan melakukan rilis terkait mengamankan 3 orang yang diduga menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dalam perkara tersebut, Satreskrim Polres Bogor berhasil menangkap tersangka yang berinisial 1 AF 18 tahun, kemudian 2 SG 18 tahun, dan yang ketiga DD 17 tahun. Dari perkara tersebut diamankan barang bukti 1 bilah celurit, 1 unit sepeda motor milik tersangka, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat milik korban, dan pakaian korban yang berlumuran darah. Modus operandi pelaku menganiaya korban dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah leher korban ketika korban sedang pulang sekolah dan mengendarai sepeda motor hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif tersangka bahwa tersangka merasa dendam kepada sekolah korban karena mengetahui anak sekolah pelaku pernah dibacok yang dilakukan anak sekolah korban. Dan untuk kronologis kejadian akan dilanjutkan oleh Satreskrim. Kronologis kejadiannya, jadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11 siang menjelang Jumatan, para pelaku dan rombongan teman-temannya sekitar berjumlah kurang lebih 20 orang berkumpul di salah satu warung untuk merencanakan sweeping dengan tujuan untuk membalas dendam atas perbuatan yang disangkakan kepada SMK lawannya yang telah membacok salah satu teman pelaku. Mereka semua sebanyak kurang lebih 20 orang menggunakan 7 sepeda motor melakukan sweeping dan bertemu dengan korban, di mana para pelaku menduga bahwa korban ini adalah salah satu siswa sekolah yang akan disweeping oleh para pelaku, sehingga terjadilah pengejaran oleh para pelaku terhadap korban yang saat itu panik, melarikan diri dan mampu dikejar oleh para pelaku dan disabet terkena di bagian leher sehingga menimbulkan luka yang terbuka dan mengakibatkan meninggal dunia. Untuk tersangka kami jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dituntut
dirayakan kira-kira gitu ya, oleh teman-teman. Sebentar saya coba dulu ya, acaranya tadi. Sorry. Ya, tadi pagi. Jadi rencananya Safari Natal Amin di berbagai daerah kita bikin acara peringatan Natal yang dipimpin oleh Pak Hendri Husada sebagai ketua panitianya dan Pendeta Syafar Subit sebagai penasihatnya gitu, kira-kira. Jadi memang orang-orang yang ada di situ agamanya yang juga merayakan Natal yang akan jadi lead untuk Safari Natal di bulan Desember ini, kira-kira. Lalu nanti upaya yang dilakukan untuk mengorganisasi calon melalui acara ini dalam perkecatan tadi meminimalisirnya apa yang akan dilakukan tim Amin sendiri? Isu apa ya yang mau dijelaskan kira-kira? Maksudnya gini, kan biasanya masih banyak masyarakat itu yang memanfaatkan isu perbedaan agama lah, jadi politik identitas sebagai perpecahan. Lalu apa nantinya yang akan dilakukan? Iya, Jadi dengan hal ini tuh lihat apa aja lagi. Jadi menjaga hubungan antar umat beragama tadi dalam acara Safari Natal. Ya sebenarnya Enakan kalau undang satu bicara paket. tentang komitmen Pak Anies Baswedan sendiri terhadap perayaan Natal kan itu sudah diberikan dari sama beliau jadi gubernur ya, sekarang 2019 dan tahun lalu ketika beliau juga mulai kampanyenya beliau hadir di acara peringatan Natalnya Nasdem di Papua. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dari segi tim Aminnya sendiri dari Pak Anies dari Gus Muhaimin itu nggak ada masalah. Kaitan sama komitmen terhadap perbedaan gitu ya, toleransi dan lain-lainnya, karena itu sendiri sudah dilakukan semenjak dari gubernur dan tahun kemarin sudah dibuktikan bahwa Pak Anies sendiri hadir di acara peringatan Natal Nasdem di Papua. Mas, Siap. ada nggak rencana dalam 1 bulan ini pasangan Amin itu melakukan kampanye di kawasan 3 termasuk dalam? Ya, kita selalu menyesuaikan dengan agenda KPU juga. Cuma memang kita memang belum ada rencana fixnya bulan apa. Tapi kita memang rencana ke NTT, ke Kalimantan juga bukan hanya ke kotanya kira-kira juga. Ada rencana juga ke Gorontalo bulan depan. Kita sendiri berusaha untuk berusaha untuk datang ke titik-titik tersebut. Tapi kan menyesuaikan oleh ada tim kampanye daerah sekarang yang menyesuaikan dengan kondisi di sana juga. Tapi memang kita berusaha untuk menggapai semua titik yang bisa kita gapai. Tapi sejauh ini kita sudah rencanakan misalnya ke NTT, direncanakan juga ke Maluku gitu, ke Gorontalo yang mungkin bagi beberapa capres nggak menarik karena DPT-nya kecil kira-kira gitu. Tapi tetap akan kita coba untuk tetap kita datangi karena mereka tetap butuh capres dan cawapres tetap butuh mendengar juga dari ini terkait isu